warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Melani Cindranegara, spesialis perio. Saya adalah dosen di bagian kedokteran gigi dan mulut, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pengajaran yang merupakan pernyataan diri dosen sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT, khususnya bidang pengajaran. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu rehabilitasi penyakit periodontal. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 7 pada program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, di mana mata kuliah ini memiliki bobot sebesar 3 SKS selama 1 semester dengan jumlah 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 kali kuliah tatap muka dan 2 kali ujian pada tengah semester dan akhir semester. Pendekatan pada mata kuliah ini menggunakan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment, di mana materi kuliah disampaikan dengan metode Cognitive Learning yang disertai diskusi atau tanya jawab, serta contoh studi kasus atau Case-Based Learning, di mana mahasiswa menganalisis kasus yang berhubungan dengan materi yang diajarkan. Penilaian didapatkan melalui kuis, tugas, dan ujian studi kasus berbentuk multiple choice question. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan konsep tentang prinsip-prinsip perawatan terpadu untuk menangani kasus kerusakan jaringan periodontal, baik yang ringan hingga yang kompleks, berupa tindakan rekonstruktif non-bedah untuk memulihkan kesehatan jaringan periodontal hingga pemeliharaan pasca perawatan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL 1, mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab pada pekerjaan secara mandiri serta mematuhi etika profesi kedokteran gigi dan keselamatan pasien atau patient safety. CPL 2, mampu menguasai konsep teoritis ilmu kedokteran gigi dasar, kedokteran gigi klinis, serta prinsip patofisiologi dan penyembuhan di rongga mulut. CPL 3 mampu merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan subjektif, objektif, penunjang, dan penegakan diagnosis, kerjasama interdisipliner, dan menyusun rencana perawatan di bidang kedokteran gigi. CPL 4 mampu memahami tata laksana tindakan kontrol infeksi, perawatan dan pencegahan penyakit atau kelainan jaringan keras dan jaringan lunak rongga mulut, serta edukasi perilaku. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada perkuliahan ini adalah CPMK 1 mampu menganalisis kondisi klinis, radiografis, dan faktor risiko untuk menegakkan diagnosis dan prognosis penyakit pada jaringan periodontal. CPMK 2 mampu menentukan dan merencanakan terapi non-bedah pada kasus kerusakan jaringan periodontal kompleks. CPMK 3 mampu menguasai dan menjelaskan prinsip serta teknik perawatan periodontal non-bedah. CPMK 4 mampu menguasai dan menjelaskan prosedur penanganan kasus interdisiplin serta menyusun terapi pemeliharaan periodontal. Referensi utama yang digunakan pada mata kuliah ini mengacu pada buku Linde Clinical Periodontology and Implant Dentistry edisi 7 dan Newmans and Carranza Clinical Periodontology edisi 13. Di samping itu, masih ada beberapa daftar sumber pustaka pendukung lainnya yang dapat menjadi referensi pada mata kuliah. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara sinkronus atau tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mata kuliah rehabilitasi jaringan periodontal pada subbab splitting. Sebelumnya kita lihat dulu capaian dari pembelajaran pada hari ini, yaitu
subbab ini adalah mampu menguasai dan menjelaskan prinsip serta teknik perawatan bedah, di mana sub CPMK-nya adalah sub CPMK 8. Nanti setelah perkuliahan, mahasiswa diharapkan mampu menentukan indikasi dan merencanakan teknik sprinting pada DPA untuk kasus periodontal compromise. Sebelum kita ke bahasan utama, kita pretest dulu karena untuk melihat sampai mana pengetahuan sebelum mengikuti perkuliahan. Silakan dikerjakan ya. Nah, setelah mengerjakan pretest, kita sekarang akan membahas tentang splinting. Yang pertama kali yang harus diketahui oleh kalian para calon dokter gigi itu adalah tentang tooth mobility, karena semua kasus yang nanti akan kita kerjakan yang berhubungan dengan splinting itu nanti akan ada keterlibatan dari mobility gigi atau tooth mobility ini. Nah, dimana apa sih arti kegoyangan gigi? Jadi kegoyangan gigi itu adalah perluasan pergerakan gigi ke arah horizontal maupun vertikal pada saat diberikan tekanan. Jadi pada saat kita melakukan proses pengunyahan itu ada tekanan yang secara normal diberikan pada gigi kita. Nah, tekanan ini terbagi dalam fisiologis. Ada yang tahu apa itu fisiologis? Gimana? Jadi saat dikasih tekanan itu akan ada pergerakan tapi masih normal itu. Ya, oke. Fisiologis itu adalah tekanan yang umumnya normal ya, dan kemudian ada yang bersifat patologis. Ada yang tahu apa artinya tooth mobility yang bersifat patologis? Tidak normal artinya kalau misalnya diberi tekanan harusnya cuma normalnya itu cuma goyang sedikit, itu dia bisa goyang ke depan, ke belakang kayak gitu. Oke, nice answer. Nah, jadi pada proses fisiologis sebenarnya pada saat kita mengunyah, pada saat kita berbicara seperti ini, pada saat kita menelan, itu secara normal gigi itu diberikan tekanan. Nah, apa itu tekanan fisiologis? Di mana tekanan yang tekanan yang diberikan kepada gigi itu hanya membuat mobility itu kurang dari atau sama dengan 0,2 mm. Itu adalah batas normal dari kegoyangan gigi. Nah, kalau dia sudah lebih dari itu, berarti sudah bersifat patologis. Nah, dari mana dapat ukuran 0,2 mili? Kalau pada anatomi dari periodontal, di sini kita bisa lihat 0,2 mili itu adalah lebar dari ruang ligamen periodontal. Jadi mobility secara fisiologis atau secara normal itu biasanya normalnya itu kurang atau sama dengan 0,2 mm. Nah, ketika dia sudah melebihi batas yang mampu diterima oleh periodontium, maka sifat dari mobility ini sudah dikatakan bersifat patologis. Nah, kemudian sifat dari mobility gigi itu ada yang sifatnya reversible atau bisa kita kembalikan menjadi kondisi normal, ada yang irreversible. Dimana kalau misalnya yang reversible ini kita lakukan eliminasi etiologi, maka dia akan bisa kembali ke kegoyangan yang normal. Tetapi kalau dia yang bersifat irreversible, berarti kerusakannya sudah dalam tahap lanjut, di mana sudah terjadi pengurangan dari bentuk dari periodontal. Jadi ketika kita lakukan rehabilitasi, derajat kegoyangan itu dapat dikurangi, tetapi tidak bisa dihilangkan. Jadi tidak bisa kita kembalikan ke pada wire utama, kemudian kita simpul dengan wire minor namanya. Jadi di tengah-tengah sini kita simpulkan, tujuannya adalah untuk memperkuat splinnya. Ini kita lakukan untuk memberikan stabilisasi pada masing-masing gigi, dan juga semua wire split itu bisa dikombinasikan dengan kompresor. Ini contohnya seperti ini. Jadi simpulnya kita usahakan itu seminimal mungkin, kemudian kita tutup dengan komposit agar mudah dibersihkan. Oke, kemudian ini kita lakukan composite without tooth preparation. Jadi ini
lakukan splinting dengan bahan resin komposit tapi tanpa preparasi. Jadi biasanya hanya untuk beberapa gigi, umumnya gigi anterior yang kegoyangannya hanya sedikit. Nah ini kita bisa lakukan sama seperti menambal, seperti kita melakukan tambalan. Jadi ini kita isolasi, kita lakukan pemberian eksa, kemudian kita berikan bonding, kemudian kita berikan komposit di antaranya. Kemudian kita lakukan polishing. Nah ini adalah salah satu metode splinting tapi untuk indikasi yang berbeda. Jadi occlusal splinting, lebar atau Michigan splint ini biasanya digunakan pada kasus-kasus parafunctional atau bruxism. Dia terbuat dari vakum atau hair acrylic juga bisa kita lakukan dan harus menutupi permukaan gigi dan biasanya ketebalannya tidak lebih dari 3 space. Nah ini adalah komposit dengan preparasi gigi, contohnya seperti ini. Jadi kita preparasi. Biasanya kalau giginya sudah mengalami karies, jadi kita lakukan teknik seperti ini. Jadi karena dia sudah karies, sekalian kita buang kariesnya, kemudian kita tambahkan komposit atau memperkuat gigi tersebut. Ini adalah komposit tanpa dengan preparasi sama yang tadi ya. Jadi bagaimana sih cara pemakaian atau pembuatan komposit splint itu prinsipnya sama dengan kita menambal. Jadi kalau misalnya di tambalan komposit untuk preparasi yang namanya untuk retensi bevel, betul bevel. Nah bevel itu juga kita lihat. Jadi di mana butuh bevel kita bevel. Kapan butuh esa kita esa. Jadi seperti menambal, tapi prinsipnya berbeda. Kalau tambalan itu kan harus kita pisah per gigi. Yang ini justru harus kita gabung dengan tujuan untuk memperkuat. Nah, di gigi yang goyang jangan dilakukan seperti ini. Ini cuma kita lakukan pada gigi yang goyang. Nah, ini adalah contoh komposit dan wire. Jadi biasanya untuk gigi belakang, wire splinting itu tidak kuat. Yang wire splinting tidak kuat untuk dilakukan pada gigi belakang. Jadi pada gigi posterior biasanya kita lakukan preparasi dengan minimal kedalaman 1 mm. Karena nanti si wire-nya itu jalin sebanyak 2, jadi 0,25 kali 2. Jadi wire-nya 0,5 mm, kemudian kompositnya 0,5 mm, jadi preparasinya kurang lebih 1 mm. Kedalaman 1 mm, lebar 1 mm, kemudian kita bevel juga biar bagian occlusalnya adaptasinya baik, dan kita kasih eksa, kita kasih bonding, kemudian kita letakkan wire, kemudian kita melakukan penambahan dengan resin komposit yang packable. Jadi kalau misalnya dia extra coronal splinting itu digunakan resin komposit yang flowable. Kalau intracoronal kita pakai yang packable. Kemudian komposit splinting dengan dengan preparasi itu juga digunakan ya packable. Oke, di sini paham? Saat kita lakukan pemolasan, kita lakukan penyelarasan oklusal. Jadi tetap oklusinya nanti kita sesuaikan. Jangan sampai kita membuat splint tapi nanti jadinya tanpa oklusi. Jadi benar-benar setelah splinting itu wajib kita cek oklusinya. Kalau ada yang atau kontak kita wajib. Nah ini adalah keuntungan kita menggunakan komposit splint. Kita skip aja. Skip. Nah kemudian kalau pada tadi masih ingat ada kasus kegoyangan gigi yang irreversible. Nah kalau pada kasus kegoyangan yang irreversible itu setelah kita lakukan rangkaian perawatan periodontal, kita ubah splintingnya yang tadinya semi permanen menjadi permanen splint. Jadi splinting itu mungkin digunakan secara menetap tergantung kondisi dari gigi pasien. Diindikasikan pada fase rekonstruksi atau rehabilitasi di fase ke berapa rekonstruksi? Ke 3. Fase rekonstruksi ketiga. Jadi setelah kita lakukan perawatan fase inisial, kita lakukan perawatan fase bedah. Kalau memang kegoyangan gigi menetap karena kerusakan di antara sudah parah, itu kita ganti dengan permanen splint. Berupa apa permanen splint? Permanen splint berupa removable frame denture.
jangan pakai si landasan gigi tidurnya jangan pakai kapas. Tidak boleh pakai kapas. Tidak boleh pakai yang apa? Yang tidak stabil, minimal akrilik. Tapi yang paling baik itu adalah frame denture. Karena apa? Karena yang paling stabil. Kemudian kita bisa bikin sandaran untuk gigi yang tebal. Jadi ada bar, labial bar, itu bisa kita tambahkan pada desain gigi. Atau kalau misalnya pasiennya bersedia mempunyai dana yang lebih gitu ya, ini bisa kita lakukan fixed bridge restoration. Prinsipnya sama saja seperti bridge restoration, seperti ini. Kalau ada di bawah anterior ini bisa seperti Maryland Bridge, karena ada penelitian seperti ini di bagian yang kita preparasi sedikit, kemudian kita kasih bagai bagiannya di bagian ini bisa pakai betonnya atau bisa pakai kemudian ini contoh dari fixed bridge restoration. Kalau ini menggunakan bahan porselen fused metal. Oke, jadi kesimpulannya, splint periodontal itu merupakan alat untuk stabilisasi dan imobilisasi dari gigi yang goyang. Tekniknya ada banyak, silakan dipilih sesuai dengan indikasi pasien yang dan kita yang akan kita lakukan. Dan wajib diingat bahwa splint periodontal bukan perawatan yang berdiri sendiri. Jadi tidak ada splint yang hanya dipasang kemudian kontrol 1 bulan dilepas, itu tidak ada seperti itu. Tapi dia biasanya mendukung penyembuhan periodontal. Jadi kenapa kita splint? Karena kita mau rupain. Kenapa kita splint? Karena kita mau rupain. Kemudian setelah itu baru kita evaluasi lagi. Apakah sudah ada pengurangan dari kegoyangan giginya? Ya. Kemudian pemeriksaan oklusi wajib dilakukan pasca operasi nansi. Oke. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Nah, tanya. Ya boleh. Gimana? Kalau untuk splinting tadi belum dijelasin untuk kontrol. Ya. Oke, kalau untuk kontrol splinting biasanya kita kontrol 1 minggu. Jadi untuk melihat adaptasi dan kenyamanan pasien pada saat penggunaan alat. Jadi kita pasangkan splinting 1 minggu kemudian kita lihat apakah pasien merasa nyaman, apakah bisa dipakai menunya, apakah bisa dibersihkan. Itu biasanya 1 minggu. Kemudian kita cek lagi di 1 bulan. 1 bulan itu sekaligus nanti kalau kita ingin melakukan perawatan yang lain seperti perawatan bedah. Kalau kita melakukan perawatan bedah, maka splinting ini nanti akan mendukung dari penyembuhannya. Jadi kalau misalnya kita melakukan perawatan bedah kuretase, itu kan follow up-nya cukup 1 bulan. Jadi splintingnya juga kita cek pada 1 bulan setelah berjalan. Kalau misalnya kita melakukan bone graft, kita tunggu penyatuan dulu. Jadi misalnya bone graft-nya pada defek tulang yang kecil, itu kita berikan bone graft. Jadi biasanya 3 bulan sudah bisa kita evaluasi splintnya, apakah sudah dipakai atau diganti yang permanen. Tapi kalau misalnya kita pakai bone graft yang besar, kalau dia defeknya horizontal tahu ya. Nah itu evaluasinya 6 bulan. Tapi kalau defeknya vertikal itu biasanya kita evaluasi sampai 9 bulan. Jadi lama. Jadi wajib splinting kita gunakan yang bisa dibersihkan tadi ya, ada syarat-syarat. Oke, jelas jawabannya? Baik. Apakah masih ada pertanyaan? Saya ingin bertanya, apa ada komplikasi jika kalau teknik simple splinting itu salah dengan atau ada salah Oke. Komplikasi yang bisa yang paling sering itu adalah oral hygiene yang susah dijaga. Jadi ketika kita lakukan splinting kemudian susah dibersihkan atau lupa memberikan oral hygiene instruction pada pasien, cara menggunakan oplos, cara menggunakan brush, itu paling pertama kali yang akan terjadi adalah sulit untuk melakukan atau menjaga kebersihan. Jadi kan tadi kalau plaknya lebih banyak numpuk, apa yang terjadi? Evaluasinya semakin besar, ya. Nah kemudian yang kedua
kedua bisa terjadi nyeri. Jadi kalau misalnya splitnya terlalu kencang atau yang tadinya giginya itu sudah ekstrusi, tahu ekstrusi, jadi giginya sudah melebihi dari pusat, kemudian kita paksakan untuk intrusi, itu kadang-kadang pasien seringkali merasa sakit. Jadi kalau misalnya dia sudah ekstrusi, biasanya kita biarkan pada posisi itu, posisi nyaman, ya. Kayaknya kemudian yang ketiga, kalau kita pakai wire, itu kalau tidak hati-hati menggunakannya bisa melukai mukosa atau komposit yang tidak dipoles dengan baik bisa menginfeksi mukosa di dalam ada pertanyaan lagi? Ulang. Ada pertanyaan? Terkait yang kalau pasiennya ada diabetes mellitus atau mungkin resistant lain, itu kita bikin penyakit sistemiknya terkontrol dulu, baru dilakukan splinting ini atau gimana? Oke, kontrol untuk penyakit sistemik hanya kita lakukan jika kita ingin melakukan intervensi terhadap jaringan yang lebih dalam. Jadi kalau misalnya kita ingin scaling subdiva, deep scaling, root planning, perawatan bedah, itu kita wajib melakukan kontrol pada kondisi sistemiknya. Tapi kalau misalnya untuk perawatan seperti ini, splinting itu tidak mengganggu jaringan, tidak melakukan intervensi terhadap jaringan lemak, itu tidak perlu menunggu stabil. Jadi kita bisa lakukan scaling makro, tahu scaling makro ya? Jadi kita bersihkan supragingiva, kemudian kita letakkan splitting di sana, itu tidak ada masalah. Jadi kita split sambil pasiennya nanti kita rujuk ke penyakit dalam untuk menambahkan gula darahnya dan melakukan kontrol diet. Oke, jelas? Ada lagi pertanyaan? Oke, baik, terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, silakan dikerjakan post testnya. Baik, untuk pertemuan berikutnya, nanti selama 1 minggu, saya harapkan kalian dapat membuat tugas, ya, tugas seperti biasa. Jadi buat ringkasan case report yang berdasarkan jurnal. Jadi nanti case reportnya seperti apa, kondisi klinisnya seperti apa, pilihan perawatan splintingnya apa yang akan dilakukan. Paham ya? Oke, tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan pada saat perkuliahan berikutnya. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik, terima kasih. Kalau sudah cukup jelas, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah yang saya ampu. Semoga dapat memberikan gambaran terkait kinerja pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah rehabilitasi jaringan periodontal pada program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat dan menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan yang saya perbuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.